Kemarin Repri baru saja mereview Asus Zenfone 5Q dan buat versus juga antara Zenfone 5Q dan Oppo F7 ya. Dan sesuai request kalian juga. Dan kesempatan kali ini Repri pengen coba buat compare antara Zenfone 5Q dengan Huawei Nova 2i. Memang jika dari segi harga selisih beberapa ratus lebih murah Huawei sih, tapi siapa tahu ada kelebihan lain yang dimiliki antara kedua HP ini. Entah di Asusnya atau mungkin di Huawei-nya. Benar kan? Jangan lupa follow Instagram @repri_prayuel berisi info video terbaru Repri yang sebelum Repri publikasikan ke YouTube, berisi konten mukbang juga loh, dan ada giveaway pulsa 100.000 saat follower Repri genap menginjak 2.000 follower. Cara ikut giveaway-nya gampang banget, tinggal subscribe channel YouTube Repri, kemudian follow Instagram Repri dan sering-sering kasih like postingan Instagram Repri. Kemudian tunggu sampai follower Instagram Repri 2.000 ya, akan Repri undi pulsanya buat kalian. Untuk desain, kedua HP ini memiliki bentuk bodi yang berbeda jauh. Asus mengusung bodi yang sedikit mengotak untuk sisi-sisinya, sedangkan Huawei mengusung bodi yang sisi-sisinya membulat sempurna. Dari segi bahan, back cover kedua HP ini jelas berbeda. Asus dengan glass sedangkan Huawei dengan aluminium. Untuk bagian muka layar kayaknya serupa saja. Paling bedanya bezel Asus lebih lebar dibanding Huawei yang lebih tipis. Kedua HP ini sama-sama menggunakan 2,5D alias sisi kaca layar yang melengkung. Dan jelas juga dalam keadaan mati layar Asus lebih hitam pekat, jadi kerasa lebih premium banget HP dengan layar yang hitam pekat sehitam warna bezelnya. Berbeda dengan Huawei yang warna layarnya jelas berbeda dengan warna hitam bezelnya. Jadi rasanya kayak kurang artistik aja gitu ya. Jadi gimana menurut kalian? Coba kalian komen di bawah mana yang menurut kalian lebih wah dan lebih baik di antara kedua HP ini. Untuk layar kayaknya jelas banget perbedaannya. Memang stylenya sama-sama kayak Infinity Display-nya Samsung, tapi saat dalam keadaan mati layar Asus hitam legam sama kayak warna LCD-nya dengan warna bezelnya. Sedangkan Huawei layarnya kurang artistik saja. Soalnya warna layar dan bezelnya berbeda jelas, dan warna layar Huawei juga nggak hitam pekat gitu ya. Kemudian saat dinyalakan jelas juga bedanya. Jika Repri hanya membahas spek layar ya sama saja sih spek antara kedua HP ini. Tapi kenyataannya kualitas layarnya jauh berbeda. Karena spek sama belum tentu kualitasnya sama. Saat layar dalam keadaan hidup, beda lagi pada saat di dalam segi brightness-nya. Level brightness Asus lebih kuat dibanding Huawei. Karena faktor tersebut, wajar jika di bawah lighting atau mungkin trik matahari Asus lebih handal dibandingkan Huawei yang jika terkena sinar matahari atau mungkin lighting itu jadi nggak clear gitu ya. Untuk ketajaman serta detail padahal serupa aja. Namun perbedaannya pada brightness saja dan bahan LCD-nya saja membuat perasaan serta kualitas layar ini berbeda. Jadi saran Repri ini buat teman-teman, karena memang banyak yang komplain kok review Repri nggak membahas masalah spek atau mungkin membacakan spek yang ada kayak reviewer lain. Ya alasan Repri ya ini. Jika Repri membahas spek, kalian nggak akan tahu kualitas layar Huawei dan Asus yang sesungguhnya. Karena layar itu yang bisa menilai itu mata kalian, bukan spek. Spek mah banyak di Google. Lebih hemat kuota kalian, silahkan kalian buka Google aja, baca itu habis-habis spek. Dibanding YouTube, kan buang-buang kuota kalian jika nonton video Repri, isinya Repri hanya membaca spek semata yang bisa kalian dapat di Google. Bener nggak? Karena ini versus, jadi Repri nggak membahas masalah spek ya. Karena kalian bisa lihat di Google untuk masalah spek. Dan kalian tahu spek pun nggak akurat jika nggak tahu nilai kinerjanya. Dan buang-buang kuota kalian jika kalian nonton Repri membacakan spek yang bisa kalian baca sendiri di Google. Bener nggak? Dan juga spek sama belum tentu kinerja serupa. Itu alasan review Repri nggak pernah Repri isinya kontennya membaca spek semata gitu doang. Karena kalian sendiri kan bisa ya membaca spek di
di mungkin di beberapa website terkenal lainnya gitu ya. Jadi patokan kita cukup pada Antutu saja. Saat di Antutu kan, kedua HP ini pas menjalankan grafik Antutu, Rapri rasa ada sedikit perbedaan. Pas menjalankan grafik pabrik kebakaran yang ada aliennya, Asus terlihat sedikit lebih smooth. Walaupun untuk Huawei ya kurang smooth lah menampilkan grafik tersebut. Kemudian menampilkan grafik boots di tepi pantai, kedua HP ini sama-sama kurang smooth. Walau Asus masih terasa lebih smooth dibanding Huawei. Dan terakhir, grafik Moonlight juga sama kurang smooth, walaupun lagi-lagi nih lebih smooth di Asus. Dan setelah keluar muncullah skornya, ternyata ya wajar saja. Jadi jika kita sama-sama melihat, jelas banget ya jika skor Asus beberapa ribu lebih tinggi dari Huawei. Jelas juga terasa dari grafik yang dijalankan tadi. Jadi untuk kinerja, lebih baik di Asus karena skornya menurut Rapri lebih tinggi dari Huawei. Walau nggak terlalu jauh-jauh juga sih. Kalau kalian beracuan pada spek semata, kalian nggak akan tahu loh kinerja mana yang lebih tinggi. Soalnya kalau dilihat spek kedua HP ini sama di atas kertas. Coba kalian komen di bawah, lebih penting tahu spek semata atau lebih penting tahu kualitas serta kinerjanya? Untuk user interface kamera, kedua HP ini berbeda namun serupa. Dari pengoperasian hampir serupa. Geser dari kiri ke kanan, Asus dan Huawei sama-sama membuka fitur kamera yang tersedia. Sedangkan geser dari kanan ke kiri berbeda. Jika Asus akan membuka filter seperti filter yang ada pada iPhone, sedangkan Huawei akan membuka setelan default kamera. Jadi sepertinya jika kalian memegang atau mungkin pengguna salah satu dari brand HP ini, mungkin gak terlalu lama bingungnya karena dasar user interface-nya gak jauh berbeda. Paling kalian pelan-pelan saling memahami aja simbol-simbol fitur yang berbeda antara kedua HP ini. Untuk hasil kamera depan, ada perbedaan yang sangat mencolok, terutama dari segi warna. Saturasi jelas banget jika saturasi Asus lebih low sehingga warna jaket Rapri itu menjadi lebih luntur. Seperti di Asus, sedangkan untuk di Huawei saturasi yang dihasilkan pas dan natural. Kemudian di warna kulit, padahal ini pakai mode kamera standar, tapi ada bedanya ya. Jelas terlihat jika Asus lebih bening dan bersih wajah Rapri, sedangkan untuk Huawei memberikan hasil yang lebih natural. Soalnya nggak terlihat mulus serta bersih juga ya muka Rapri kalau di Huawei. Ya memang seperti itulah hasilnya. Berfoto menyamping sumber cahaya juga terlihat jelas banget perbedaannya. Kali ini malahan Asus memberikan hasil foto wajah Rapri yang lebih terlihat eksotis gitu ya. Kemudian saturasi warna yang terkesan lebih luntur. Warna merah cerah menjadi merah luntur dan gelap. Kemudian terkesan lebih gelap juga dibanding hasil Huawei yang terlihat lebih bening. Warna merah cerah jadi merah luntur dan gelap. Kemudian kesan lebih gelap juga dibanding hasil Huawei yang terlihat lebih bening untuk warna wajah Rapri. Dan kemudian lebih cerah hasilnya. Berfoto membelakangi sumber cahaya, malahan hasil Asus lebih clear soalnya warna objek Rapri nggak terlalu menjadi gelap. Kemudian untuk urusan detail juga baik. Sedangkan untuk Huawei kayaknya sedikit menjadi lebih gelap hasil fotonya. Kemudian terkesan sedikit over brightness dan terjadi penurunan detail karena gelap ya objek Rapri. Menggunakan mode bokeh, nah ini sedikit menarik. Huawei bokehnya asli bukan software seperti Asus. Namun bokeh Asus memang bukan asli dari kedua lensa, tapi karakter bokehnya hampir serupa seperti Huawei. Efek bokeh yang Asus jelas dan tajam dalam menentukan batas mana yang menjadi objek bokeh dan mana yang menjadi objek fokus. Jadi hampir serupa kayak Huawei efek bokeh Asus ini. Namun kekurangannya, walau bagaimanapun, namanya bokeh software ya jelas ambigu dan rentan sekali terjadi miss dalam menentukan objek mana yang bokeh dan mana yang tidak. Berbeda dengan bokeh Huawei yang memang asli pakai dua lensa. Jadi memang rapi bokeh Huawei yang dihasilkan. Mode beauty. Jika dilihat sepertinya efek beauty yang diberikan Asus sangat kuat sehingga hasil merubah warna kulit Rapri jadi semakin bening kayak pakai dempul gitu ya. Sedangkan efek beauty Huawei memberikan manipulasi yang kayaknya ala kadarnya, nggak terlalu wah dan masih mempertahankan naturalnya foto selfie.
Untuk kamera belakang, Repri coba sama-sama mode bokeh dengan bukaan lensa 0,95 di Huawei. Sedangkan di Asus itu nggak ada pengaturan bukaan lensa. Dan hasilnya ya Huawei memang asli keluar bokehnya. Dan Asus nggak keluar. Dan Repri baru ingat, kamera belakangnya Asus nggak real bokeh, tapi bokeh software. Bokeh kamera belakang Asus keluar jika mendeteksi wajah. Jadi tidak gimana ya, jangan harap jadi bokeh seperti Huawei jika memoto objek atau benda. Kemudian memoto objek orang, percobaan pertama gagal untuk Asus. Mungkin kamera Asus gagal mendeteksi wajah orang, jadi bokehnya nggak muncul. Untuk Huawei, ya keluar saja bokehnya tanpa ada masalah. Namun seperti yang di review Repri kemarin, jelas ya jika karakter warna kamera belakangnya Asus itu dominan gelap. Jadi hasilnya lebih gelap dibanding Huawei yang lebih cerah. Coba lagi memoto objek yang sama, beda gaya. Akhirnya bokeh Asus keluar juga. Jadi perlu ketepatan dan kesabaran memoto pakai Asus ini jika menggunakan mode bokehnya, karena kemungkinan gagalnya mungkin 40% lah. Namun bokehnya Asus ini yang Repri salutnya itu tajam serta jelas batas antara bokeh dan tidaknya, seperti Huawei juga. Namun lagi-lagi masalah yang ada di warna saja sih yang dominan gelap untuk Asus. Berganti angle yang memang minim cahaya, ya memang nggak bisa dipungkiri jika 5Q hasilnya memang dominan lebih gelap dibanding Huawei. Berganti angle hasilnya masih serupa, memang asli gelap hasil kamera belakang Asus dibanding Huawei. Dan Repri coba memoto lagi, sepertinya ada perbedaan di fokus. Kayaknya kamera Asus ini asli fake fokus, karena saat membandingkan dengan hasil Huawei, semakin jauh objek akan semakin blur. Berbeda dengan Asus, makin jauh objek tapi tetap tajam. Jadi Repri tes memoto objek makro, dan ternyata dugaan Repri benar saja. Walau kita memoto objek makro sekalipun, yang seharusnya fokus benda terdekat jadi tajam dan latar menjadi blur seperti hasilnya Huawei, ternyata tidak berlaku pada Asus. Hasil foto Asus walau memoto objek makro, objek fokus bahkan objek latar tetap tajam, tidak berubah menjadi blur latarnya seperti hasilnya Huawei. Memoto di outdoor, jelas juga ya perbedaannya jika Asus lebih dominan gelap hasilnya dibanding Huawei, dan dominan cerah hasilnya untuk Huawei. Gimana menurut kalian? Untuk hasil fotonya, mana yang lebih bagus? Jangan lupa komen di bawah beserta alasannya ya. Untuk hasil video kamera depan, jelas banget ya. Dari segi warna kulit, jelas banget jika Asus memberikan hasil yang lebih bening dan mulus ya untuk muka Repri. Berbeda dengan Huawei yang sepertinya masih natural, sehingga muka Repri masih terlihat nggak mulus dan nggak sebening Asus ya natural lah. Namun dari segi kualitas dynamic range, kayaknya Huawei lebih stabil, soalnya tidak ditemukan penyakit kadang gelap kadang terang yang beberapa kali terlihat pada hasilnya Asus ya. Untuk masalah membelakangi cahaya, kedua HP ini sama-sama mampu menahan bias silau yang bisa mengganggu objek Repri. Yang jadi masalah Asus sih ya penyakit kadang gelap kadang terangnya aja pada kamera depan. Ini yang sangat merusak hasil video kamera depannya. Untuk kamera belakang, video kamera belakang, nah ini mudah banget dibedakan. Terutama di pencahayaan, Asus hasilnya lebih dominan gelap dibanding Huawei yang lebih cerah. Kemudian dari segi saturasi juga, Asus lebih low, terlihat beberapa kali warna cerah atau warna merah terlihat luntur daripada hasil Asus. Sedangkan Huawei tetap cerah. Kemudian ada penyakit kadang gelap kadang terang juga yang diderita oleh kamera belakangnya Asus, walaupun tidak terlalu jelas dan nampak banget. Sedangkan Huawei nggak ada penyakit seperti itu. Dari segi stabil, sepertinya Asus masih terasa goncang saat diajak berjalan dan kerasa jelly efeknya saat digoyangkan kameranya. Sedangkan untuk Huawei dilihat seksama nggak terlalu bergoncang dan belum jelas terlihat, nampak juga masalah jelly efeknya. Yap, gimana menurut kalian hasil videonya? Mana yang lebih bagus? Coba kalian komen di bawah ya. Jangan lupa beserta alasannya. Jadi untuk sektor kamera ada kekurangan serta kelebihan yang berbeda, serta karakteristik warna yang berbeda juga antara Asus dan Huawei ini. Asus memang lebih unggul di sektor selfie serta manipulasinya dibanding Huawei yang terkesan sangat natural hasilnya.
Namun untuk kamera belakang dan video recording, menurut Repri untuk segi kualitas lebih di Huawei. Jadi saran Repri jika kalian mencari smartphone selfie semata, nggak terlalu butuh dengan kamera belakang serta video recordingnya, kalian mesti pilih Asus ini. Tapi jika kalian cari smartphone yang lebih di kualitas kamera belakang serta video recordingnya dan juga sangat jarang kalian berselfie, kalian kayaknya lebih cocok pilih Huawei Nova 2i ini. Jadi ada kelebihan serta kekurangan bahkan karakteristik yang berbeda dari kedua HP ini. Saran Repri, bijaklah memilih smartphone sesuai kebutuhan serta budget kalian. Jangan termakan iklan seperti beli kucing dalam karung. Jadi mau pilih yang mana semua keputusan kalian, sesuaikan dengan selera kalian juga. Tugas Repri di sini hanya mendeskripsikan sejelas mungkin biar kalian yang mau beli HP nggak merasa ketipu atau kecewa karena nggak sesuai dengan ekspektasi kalian saat kalian beli. Beberapa aspek yang jadi faktor pertimbangan kalian dalam milih smartphone sudah Repri bahas dan Repri tunjukkan. Repri harap bermanfaat untuk kalian dan sebagai bahan pengembangan juga buat brand yang bersangkutan. Jangan lupa support Repri dan cara like, share, follow Instagram, dan subscribe channel YouTube Repri. Sekian dari Repri. Salam.